Pemirsa, gempa yang mengguncang Banten Jumat pekan lalu dengan magnitudo 6,6 dirasakan di Jabodetabek. Gempa yang berada di zona megatrust di Selat Sunda ini diduga telah menekan zona megatrust. Seperti apa dampak gempa megatrust dan bagaimana mitigasinya, serta bagaimana penanganan pasca gempa di Banten? Saya akan membahasnya bersama dua narasumber yang hadir melalui Zoom. Dengan Bapak Dr. Musli selaku peneliti Media BMKG, dan juga Bapak Abdul Muhari selaku Kapusdatin BNPB. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Tiara. Baik, saya ke Pak Dr. Musli dulu nih terkait dengan gempa yang terjadi di Banten Jumat pekan lalu begitu ya, Pak ya. Ini ada setelah 42 kali gempa susulan yang tidak berpotensi tsunami. Ini kenapa sumbernya di Banten, Pak Musli? Baik, Mbak Tiara. Sebetulnya di Indonesia memang sangat sering terjadi gempa bumi. Ini tidak lain karena posisi negara kita berada di daerah pertemuan tiga lempeng besar dan wilayah selatan Pulau Jawa termasuk segmen di wilayah selatan Banten, begitu juga sebetulnya di wilayah barat Sumatera, itu merupakan zona pertemuan lempeng. Jadi gempa bumi itu terjadi di zona pertemuan lempeng, diantaranya ya. Di lokasi-lokasi yang lain, gempa bumi bisa juga terjadi di daratan, akibat ada patahan-patahan di daratan. Nah, di Banten sendiri, itu merupakan salah satu bagian dari zona pertemuan lempeng di selatan Pulau Jawa. Melihat dari historical data yang dikumpulkan oleh BMKG dari pemetaan seismisitas kegempaan yang ada di wilayah selatan Pulau Jawa ini, termasuk di wilayah selatan Banten atau selatan Selat Sunda, itu memang kita memperhatikan di wilayah ini ada zona seismic gate, artinya ada zona di mana harusnya sering terjadi gempa bumi, tetapi tidak normal gitu ya, artinya tidak terjadi gempa bumi dalam jumlah yang seharusnya. Itu bisa dilihat di peta kalau misalnya kita membuat peta lokasi epicenter atau hypocenter gempa bumi akan terlihat seperti itu. Jadi kembali saya sampaikan bahwa di Banten atau selatan Banten adalah zona tunjaman antara lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Memang di situ adalah tempatnya gempa. Begitu. Oke, saya ke Pak Abdul Muhari. Pak, terkait update kerusakan yang terjadi di Banten. Ya, dari laporan yang kita terima dari BPBD yang Bapak Kepala BNPB juga sudah melakukan peninjauan langsung hari Sabtu kemarin untuk 3 lokasi yang terdampak cukup signifikan akibat gempa magnitudo 6,6 hari Jumat lalu, itu di Pandeglang, Lebak, dan Serang. Kabupaten Pandeglang mungkin yang paling signifikan ya untuk kerusakan. Kami mencatat ada 397 unit rumah rusak berat, 546 unit rumah rusak ringan, dan 1.625 unit rusak ringan. Tadi 546 rusak sedang. Jadi tentunya data ini perlu kita validasi ulang nantinya, karena juga ini menjadi kajian penting juga selain untuk keperluan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi masyarakat untuk benar-benar melihat sebenarnya fragility atau kerentanan bangunan kita terhadap kegempaan, aktivitas kegempaan itu seperti apa. Kita berpengalaman di 2021 mulai gempa Mamuju, gempa Blitar, gempa Malang, gempa Jember, yang sebenarnya kalau untuk kekuatan gempa 6,7, 6,5 sampai 7, apalagi ini agak di luar, bukan di sesar darat ya.
seharusnya ini belum menimbulkan kerusakan yang signifikan. Jadi catatan pentingnya bahwa ketika kita berbicara mitigasi ke depan, sebenarnya kita tidak berbicara bangunan yang akan dibangun harus tahan gempa, tapi kita harus memikirkan bangunan yang sudah terbangun, sekian puluh juta rumah yang mungkin tidak dibangun sesuai dengan kriteria bangunan tahan gempa, harus kita perkuat, harus kita retrofitting. Tantangannya ke depan seperti itu. Baik, Pak Abdul Muhari, wilayah Pandeglang berarti ya yang cukup parah begitu diterpa gempa. Kami harus jeda sejenak, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.